mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur terlebih buat kehadiran hamba-Mu Tuhan, Bapak Rohani yang kami kasihi, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham dan Ibu yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan sediakan berkat besar bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam pengurapan Roh Kudus kami percaya kami akan mendengar, mengerti dan menangkap pesan firman-Mu. Haleluya. Yang siap katakan amin. Tepuk tangannya fales. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, saya masih seperti mimpi kalau Bapak Ketua PPP kita, Ketua Umum GBI kita Pak Rubin Adi bisa ada di HOG Wonosobo. Saudara juga masih kayak mimpi nggak, saudara? Ya, berdiri sebentar ya. Dari tadi kita duduk ya. Ya, kita lambaikan tangan kita menyambut Pak Rubin Adi. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami ketemu di sidang majelis daerah dan saya menyalami beliau dan saya ingatkan, Pak Rubin masih ingat nggak waktu itu ketemu di tempat Pak Gideon Rusli dan saya Andi Pak dari Wonosobo. Oh, hari Jumat saya akan ke Wonosobo. Pak Rubin bilang gitu. Nah ini begitu ngomong ke Wonosobo langsung saya sambut. Oke, mau kemana Pak? Nanti saya antar. Lalu malam waktu saya mau tidur, saya itu kepikiran, saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Wah, kalau siangnya ada di Wonosobo ke Dieng, malamnya kan ada di Wonosobo pas kita ada SB. Jadi saya memberanikan diri, besoknya pas sarapan, saya bilang sama Pak Rubin, Pak, Jemaat Wonosobo, Jemaat Semarang itu sudah kenal loh sama Pak Rubin. Karena seminggu 4 kali disebut namanya didoakan. Betul saudara? Saudara sudah sudah familiar kan sama wajahnya beliau? Karena selalu lihat fotonya yang tadi ya, yang pakai jas biru itu loh Pak. Ya. Lalu saya percaya kalau ini bukan kebetulan. Ya. Kalau ngundang Pak Rubin sengaja minta beliau pelayanan ke sini itu ndak gampang saudara. Beliau sibuk, jadwalnya padat. Tapi kok ini malah Pak Rubin dan Ibu yang datang sendiri ke Wonosobo. Saya percaya ini kehendak Tuhan bagi kita. Mari saya persilahkan Bapak Pendeta Rubin Adi boleh maju ke depan memberkati kita. Kita sambut dengan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Baik, silahkan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa hadir pada malam hari ini. Saya bersama dengan istri. Terima kasih Pak Andi untuk kesempatan yang telah diberikan. Dalam minggu ini memang saya ada di Jawa Tengah karena beberapa kegiatan pertemuan hamba-hamba Tuhan. Mulai dari hari Senin saya ke Semarang, Salatiga, kemudian ke mana lagi ya? Ke Jogja, Kulon Progo, dan besok saya akan ke Tasikmalaya, lalu kemudian ke Bandung. Jadi malam ini memang rencananya ada di Wonosobo. Ketemu Pak Andi, tidak ada rencana bisa berjumpa dengan saudara. Saya percaya semua adalah pengaturan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya senang juga ketemu dengan Pak Hengki, jemaat dari Bandung yang baru pamit beberapa bulan lalu katanya mau pindah. Saya juga agak lupa Wonosobo atau mana begitu ya, di Jawa Tengah pokoknya. Ternyata malam ini wajahnya ada begitu. Haleluya. Saya tinggal di Bandung dan kami, saya dan istri sudah dikaruniai Tuhan 3 orang anak, perempuan dan wanita. Jadi 3-3-nya cewek, semua sudah cukup dewasa dan 2 sudah menikah. Kami punya 2 cucu dan segera cucu yang ketiga. Jadi usia 5 tahun setengah, 4 tahun setengah dan 1 lagi akan melahirkan beberapa
bulan yang akan datang. Di Bandung kami mengembalakan gereja juga, ada 6 tempat ibadah yang berbeda, 15 kali kebaktian kalau hari Minggu di beberapa satelit yang ada. Di Jakarta saya juga mengembalakan ada 3 tempat ibadah yang berbeda di sana. Dan sejak 2019 saya dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia sampai nanti tahun 2027, karena ini sudah periode yang kedua. Oleh anugerah Tuhan di tengah segala kesulitan dan tantangan, Gereja Bethel Indonesia bisa terus bertumbuh. Sekarang GBI memiliki 7.000 gereja lokal di seluruh Indonesia dan banyak tempat di luar negeri. Dan GBI juga sekarang ada di 28 negara di dunia, di 5 benua, termasuk Afrika. Ada untuk orang-orang Indonesia, tapi beberapa tempat seperti di Filipina ada khusus untuk orang-orang Filipin dalam bahasa Tagalog. Di Afrika, Senegal misalnya, itu khusus untuk orang-orang Afrika karena nggak ada orang Indonesianya di sana, saudara. Tapi kita bisa menjadi berkat. Kalau di luar negeri, tentu namanya bukan Gereja Bethel Indonesia, tapi International Bethel Church. Gereja Bethel Internasional, karena kita ingin menjadi berkat dimanapun kita berada. Di GBI sendiri ada lebih kurang 20.000 pejabat GBI, yaitu pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta. Jadi saya mohon maaf juga karena nggak semua dari 20.000 itu saya bisa mencocokkan antara wajah dan nama. Kecuali kalau sudah ngobrol bareng, dijamu makan mie ongklok, begitu saudara. Jadi lebih hafal begitu ya. Haleluya. Baik, malam ini saya mau berbagi firman Tuhan. Saya berdoa supaya ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 sampai 8 dan ayat yang ke-12. Menjadi pribadi pemberani. Dikatakan demikian, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Baca bersama. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya percaya kita yang mengasihi Tuhan ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya perhatikan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu punya satu kesamaan ciri, berani. Daud adalah orang yang dipakai oleh Tuhan karena dia punya sifat pemberani. Dia berani melawan singa, dia berani mengalahkan beruang, bahkan dia berani mengalahkan Goliat. Saudara, Tuhan agak sulit memakai orang walaupun otaknya pinter, relasinya banyak, tapi hatinya kecil. Karena Tuhan ketika ingin mengurapi dan memakai seseorang harus merentangkan kapasitas hati dalam kehidupan kita, sehingga kita berani melangkah dengan iman di dalam Tuhan. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya sempit, dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Daud mengalahkan Goliat tentu karena penyertaan Tuhan, tapi karena dia juga memiliki keberanian di dalam kehidupannya.
Saya mau katakan kepada saudara, masalahmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling besar. Kesulitanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Apa hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud? Munculnya Goliat. Sebab kalau Goliat tidak pernah muncul menghadang langkah Daud, orang tidak akan pernah tahu bahwa Daud diurapi oleh Allah bahkan untuk mengalahkan Goliat. Tantanganmu yang paling hebat itu justru kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Karena itu jangan takut masalah, jangan takut tantangan. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Daud seorang pemberani, Daniel tetap berani, punya komitmen menyembah Tuhan walaupun dia harus dimasukkan ke gua singa. Dan walaupun dia ada di gua singa, singa itu tidak menerkam dia. Karena apa? Rupanya singa sedang mengikuti sebuah hal yang sedang tren hari-hari ini, intermittent fasting. Sehingga dia tidak melahap Daniel. Ketika musuhnya dimasukkan ke sana, jam buka sudah datang. Jadi musuhnya yang ditangkap oleh singa tersebut. Sadrah, Mesakh, Abednego adalah orang yang berani menentang perintah raja untuk menyembah patung, dan mereka dimasukkan dalam dapur api. Tapi 3 yang dimasukkan, ada pribadi keempat, itulah Yesus Kristus. Kristofani, Theofani, Kristus yang sudah menyatakan diri dalam masa perjanjian lama sebelum dia datang sebagai manusia di kandang yang hina di Bethlehem. Karena Yesus adalah pribadi Allah yang kekal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Tidak takut, tidak gentar, tidak kecut hati. Dan inilah yang akan membuat kita maju, berkemenangan dalam kehidupan. Nah, perikop yang kita tadi baca menunjukkan ada 3 sifat berani yang harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga pemakaian Allah lebih maksimal dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah berani mengobarkan karunia Allah. Alkitab berkata tadi, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, ada power yang Tuhan berikan kepada kita, ada love, ada kasih yang kita miliki untuk memberkati orang lain, dan ada ketertiban, sound mind, pikiran yang tenang, hati yang tidak gugup. Orang yang diurapi Roh Kudus, walaupun dia merasa, aduh kalau berdiri di depan umum, kesaksian, sharing firman, memimpin pujian, kadang-kadang kita gemetar. Tapi kalau Roh Kudus turun dalam hidup saudara, sound mind, engkau akan mendapatkan ketenangan dari Roh Kudus. Karena pelayanan kita bukan tertuju untuk kehebatan kita, pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Ada yang suka gugup, ada yang suka gemetar. Kalau disuruh doa, disuruh melayani, disuruh memimpin, biar dia aja, saya nggak bisa. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Tuhan akan memberikan ketenangan sehingga hidupmu jadi berkat melalui apa yang saudara lakukan. Tiap orang punya karunia, dan jangan kita membatasi karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan mau memakai kita, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melakukannya. Allah tidak cari orang yang bisa, Allah cari orang yang bersedia. Allah tidak cari orang yang mampu, Allah cari orang yang mau. Dan ketika kita berkata, ini aku, utuslah aku, Tuhan akan menjamah hidup kita dan menjadikan berkat bagi orang lain. Makanya jangan takut melangkah. Yosua 1 ayat 9, ketika Yosua disuruh menggantikan Musa untuk memimpin orang lain, yaitu bangsa yang besar, Israel. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika Tuhan di pihak kita, keberanian itu ada dalam kehidupan. Kadang kita berkata, siapa saya? Saya pendidikan gak tinggi, uang gak banyak, pengalaman tidak ada. Seringkali kita rasa tidak mampu, lalu kita memendam talenta. Ini kan seperti orang yang diberi 1 talenta oleh tuannya. Kalau yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 1 dipendam di dalam tanah. Aku gak punya pengalaman untuk berjual beli, untuk mengembangkan talenta. Ya udah, saya simpen saja. Justru orang yang memendam talentanya karena rasa takut, rasa khawatir, takut bangkrut, takut tidak bisa untung, justru itulah yang akan dimurkai oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagian kita adalah bersedia dan berlatih. Kalau saudara banyak berlatih, lama-lama saudara akan jadi orang yang terbiasa di dalam mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Saya ingat ada seorang muda yang ikut komunitas sel, dan kemudian salah satu temannya bilang gini, hari ini saya rasanya sakit kepala, bisa ada yang doain gak? Lalu pemimpin komselnya berkata kepada seorang, kamu yang doain ya? Aduh, saya gak biasa doa nih. Masa ngedoain temen gak mau? Ya udah dah, kita doa. Langsung dia doa, dalam nama Yesus, kepala hilang, katanya saudara. Maksudnya sakit kepala hilang, tapi karena kurang biasa salah ngomong, langsung waras. Karena takut doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah itu belum seberapa. Sebab ada seorang pendeta udah lanjut usia, udah tua. Lalu setelah kebaktian, ada jemaatnya datang, Om tolong doain saya sakit, ayo kita doa ya. Lalu kemudian dia doa, tumpang tangan dan berkata, oleh bulir-bulir Yesus, penyakit kamu disembuhkan. Saudara-saudara, begitu amin, majelis ngomong begini, Om salah, bukan bulir, bilur. Kan agak mirip itu antara bilur dan bulir. Seperti keledai dan kedelai, kan kadang-kadang mirip-mirip saudara. Om pendeta kaget saudara sekalian. Dia bilang, oh iya juga ya. Tapi dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia bilang, gak apa-apa, Tuhan ngerti hati saya. Oleh bulirnya saja dia pasti sembuh, apalagi oleh bilurnya. Udah, Tuhan akan dengar doa kita, katanya. Karena itu saudara sekalian, bersedia dipakai Tuhan dan berlatih. Salah-salah gak apa-apa. Ada seorang hamba Tuhan dari Kalimantan khotbah di Jakarta beberapa waktu yang lampau. Lalu setelah selesai khotbah, dia berkata kepada jemaat, mari sekarang kita menyembah Tuhan. Nyangkat sebuah pujian, tapi dia nggak siapkan lagunya, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Pemain keyboard sudah siap. Mari sembah dia. Iya, tapi lagunya apa? Tiba-tiba ada sebaris syair mengalir di kepalanya. Dia angkat tangan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia nggak ingat itu lagu-lagu apa. Dia pikir haleluya kan bagus, menyembah Tuhan. Dia angkat lagi tangan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba dia sadar ragu itu tidak cocok untuk penyembahan. Tapi sudah terlambat. Semua jemaat nyaut, King Kong badannya besar. Masa penyembahan lagu King Kong, saudara-saudara? Karena itu nggak apa-apa. Pendeta juga bisa salah, saudara-saudara. Yang penting kita bersedia, yang penting kita berlatih. Gak usah rasa saya harus sempurna dulu, perfect dulu. Maju aja, Tuhan akan urapi kita. Karena kita harus berani mengobarkan karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Siapa yang punya karunia, jangan dipendam. Siapa yang punya karunia, harus digunakan.
Jangan jadi orang Kristen yang hanya datang, duduk, bikin rusak bangku gereja, nggak bikin apa-apa. Tapi saudara semuanya harus melayani Tuhan. Saudara harus mengobarkan karunia rohani, karena Allah ingin untuk kita hidup jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita harus jadi orang yang berani bersaksi. Lihat ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika orang menolak kabar Injil, kebinasaan neraka selama-lamanya akan dialami. Kalau kita punya orang tua belum percaya Yesus, kalau kita punya anak, punya adik, punya kakak, punya teman-teman yang tidak percaya kepada Yesus, atau bahkan belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus, tahukah saudara, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dan kalau kita izinkan mereka terhilang sampai selamanya, bukankah kita membiarkan mereka masuk neraka? Dan kita harus memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Jangan sampai keluarga kita, teman kita berteriak di dalam api penghukuman kekal, kenapa kamu tidak pernah memberitahukan kepadaku tentang Yesus sebagai jalan keselamatan? Ayat 9 dan 10 berkata, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian dari Tuhan, itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Keselamatan itu free gift, pemberian cuma-cuma. Tugas kita hanyalah beriman kepada kasih karunia tersebut. Agama selalu mengandalkan amal perbuatan manusia, tapi tidak ada seorang pun yang yakin akan keselamatannya. Karena kalau ditimbang-timbang, dosa kita lebih banyak dari amal kita. Kalau ditimbang-timbang, bukan hanya dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam niat hati, kadang-kadang kita lebih banyak hal yang buruknya daripada hal yang baik. Syukurlah Kristus datang untuk mati di kayu salib, menggantikan saya dan saudara. Dia telah melunasi semua hutang dosa kita, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya yang mahal yang telah dia curahkan di atas kayu salib Golgota. Jangan minder kalau baju saudara tidak terlalu bagus. Jangan minder kalau engkau datang ke sini nggak naik mobil, engkau hanya jalan kaki. Jangan minder kalau dompet saudara kosong isinya, cuma KTP, itu juga expired. Karena Tuhan tidak lihat berapa banyak uang yang ada di dompet saudara. Tuhan melihat hatimu yang mengasihi Tuhan. Dan kalau engkau sungguh mau menerima anugerah kasih karunia, kebaikan-kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia yang melakukan semuanya untuk kita. It is finished, sudah selesai. Tugas kita hanya percaya dan menerima Dia. Maka ceritakanlah Yesus yang adalah Sang Juru Selamat satu-satunya itu. Keluarga saya sebetulnya bukan keluarga Kristen pada awalnya, terutama dari garis keturunan papa saya. Papa saya lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, saudara. Dan orang pertama dalam keluarga dari garis ayah saya yang Kristen itu mamah dari nenek saya. Saya panggilnya Mak Co. Mamah dari nenek saya, sudah tua. Seorang misionaris datang ke kota kecil di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, mengadakan ibadah. Dan oma tua ini datang ke sana mendengarkan khotbah yang disampaikan. Lalu kemudian dia rajin beribadah walaupun dia orang sederhana.
Dan dia ceritakan kisah-kisah Alkitab kepada cucu-cucunya. Suaminya tidak percaya Yesus, suaminya marah. Anak-anaknya juga ada yang gak suka. Kalau dia lagi doa di kursi digoyang-goyang sama anaknya. Haleluya, begitu saudara. Tapi oma tua selalu cerita tentang Yesus. Orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat ayah saya. Karena setelah lahir di Pangkalan Bun, dia sekolah di Banjarmasin, lalu melanjutkan studinya di Malang. Lalu teman satu kos-kosan mengajak dia ke gereja, dan Tuhan menjamah hati ayah saya. Itu orang kedua. Dan kemudian oma tua dan ayah saya berdoa agar satu demi satu anggota keluarga diselamatkan. Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan dari Jawa ini lagi ke Kalimantan, bingung-bingung karena Tuhan memberikan dorongan untuk dia pergi ke sana, tapi gak tahu dia mau pelayanan dari mana, saudara. Dan ketika dia sedang bingung di Pangkalan Bun itu, tiba-tiba opa saya punya rumah cukup besar. Dia seorang pejuang kemerdekaan, saudara-saudara. Tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, dari Jawa." "Kok ada di sini?" "Iya, saya disuruh Tuhan ke sini tapi nggak tahu mau kemana, nggak ada kenalan." "Udah nginep malam ini, nginep di mana?" "Ya nggak tahu juga." "Bagaimana kalau di rumah saya?" "Oh boleh." Jadi kasih makan dan tinggal di sana. Sekian lama dia tinggal di situ. Dia mulai bersaksi, satu demi satu dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Opa saya bertobat, oma saya bertobat, dibaptis pada usia tua. Lalu yang maco itu kan yang udah 80-an usianya. Suaminya itu penyembah berhala dan dia punya ilmu magic. Karena orang-orang di pedalaman sana itu banyak orang Dayak itu yang ilmu kuyang itu, yang kepala bisa lepas, bisa terbang dan sebagainya. Dan dia ngomong gini, "Saya nggak bisa mati walaupun saya sudah sakit parah, kecuali orang ambil daun kelor dan pukul di telapak kaki saya, baru saya bisa mati." Jadi itu pesannya. Tapi saudara usia 80 lebih, dia bertobat, terima Yesus, dibaptis. Dan gak usah pakai daun kelor dan sebagainya, karena darah Yesus lebih berkuasa. Dia meninggal dalam iman yang penuh kepada Kristus. Sejak itu seluruh anggota keluarga percaya kepada Yesus. Ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta, saudara. Dari keluarga yang nyembah berhala, nyembah patung, semuanya beriman kepada Yesus Kristus. Dan dari 5 itu melayani di beberapa tempat. Lahir anak-anaknya yang juga melayani, lahir cucunya ada yang dipanggil melayani. Dan biasanya beberapa tahun sekali kami kumpul dengan seluruh keluarga besar, bisa 100 orang lebih, itu sering di Surabaya. Kami kumpulnya karena banyak di antara mereka yang sudah pindah dari Kalimantan ke Surabaya. Jadi saya datang ke sana, sekitar 100 orang. Dan kami mulai ingat siapa yang belum percaya kepada Yesus. Kita doakan, kita berupaya untuk memberitakan Injil. Hampir 150 orang, anggota keluarga dan famili dekat, semuanya sekarang jadi Kristen. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan di antara yang kami melayani itu kita baptis orang. Dari keluarga kami saja yang jadi pendeta, sudah lebih dari 10.000 orang yang dibaptis untuk menerima Yesus dalam pelayanan yang keluarga kami lakukan. Tapi kami tidak bisa menyombongkan diri, karena apa? Orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Di batu nisannya, di makamnya di Surabaya ada tulisan ini, "Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami." Kalau saya baca batu nisan itu, hati saya tergetar dan saya berkata, "Terima kasih Oma." Mungkin orang menganggap engkau remeh, bukan orang kaya, bukan orang pinter, bukan orang hebat, tapi orang biasa Tuhan bisa pakai untuk memenangkan seluruh keluarganya, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.
Saya rasa saudara lebih pintar dari oma saya. Saudara pasti lebih muda dari oma saya. Kalau orang tua yang sangat sederhana, buta huruf bisa dipakai Tuhan, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena Injil berkuasa bukan hanya mengubah satu pribadi, bukan hanya mengubah satu keluarga. Injil berkuasa merubah satu bangsa. Saya ambil contoh, Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara ini berada di semenanjung Korea yang sama secara geografis. Tapi karena konflik pada tahun 1945, ditarik garis pemisah artificial di 38 lintang utara. Artinya nggak ada batasnya, tapi dibuat pemisahan. Penduduk Korea Utara banyak yang miskin parah, TBC, malaria, hepatitis sampai hari ini, saudara. Tahun 94 sampai 98 kelaparan melanda Korea dan 3 juta orang di Korea Utara meninggal. Tetapi di Korea Selatan tidak ada orang meninggal karena kelaparan. Sejak tahun 1950 sebagian besar terlindung dari bencana alam, dan kini Korea Selatan, South Korea, menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-11 di dunia. Saudara-saudara, berikutnya kita lihat Korea Utara mayoritas orang-orangnya ateis, komunis, 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% Buddhis, 1% atau kurang Kristen, itu pun dianiaya, Alkitab dilarang. Sedangkan di Korea Selatan itu bangsa yang sama, di Jazirah yang sama, sangat beda sekali. Sejak tahun 1950-an kebaktian doa diadakan di berbagai gereja di Korea Selatan. 1958 Pastor Choi Yong-gi menanam Yoido Full Gospel Church yang ada di sana. Dan ini menjadi gereja terbesar di dunia, dan diperkirakan sekarang jumlahnya 830.000 orang anggota. Pastor Cho meninggal, diganti oleh anak rohaninya Pastor Lee Yong Hun, yang juga beberapa kali sudah datang ke Indonesia jadi berkat. Pada tahun 1995 gereja terbesar di dunia kalau diurutkan, nomor 1 di Korea, nomor 2 di Korea, nomor 3 di Korea, nomor 4 di Korea, nomor 5 di Korea. Dan hari ini lebih kurang 30% orang-orang Kristen itu ada di Korea Selatan. Saudara-saudara, jadi apa yang menjadi pemisah antara Korea Selatan dan Korea Utara? Orang-orang Korea Utara menolak Injil, orang-orang Korea Selatan menerima Injil. Injil membawa perubahan yang dahsyat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan ketika Injil diterima dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, saya percaya perubahan dahsyat akan terjadi. Kita harus sungguh-sungguh berdoa bagi Indonesia hari-hari ini. Karena Indonesia sedang diambang dalam krisis ekonomi yang parah. Dan itu semua terjadi juga karena korupsi. Dan saya percaya setan itu adalah dalang daripada korupsi, karena dia adalah pencuri, pembunuh manusia. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kristus yang datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, kita sangat sedih dengan banyaknya besarnya kasus korupsi di Indonesia. Timah 300 triliun. Lalu Pertamina Pertama hampir 1.000 triliun. Saudara pakai Pertamax atau Pertalite? Podo bae, saudara-saudara. Kita ditipu orang dari sejak dulu. Waduh, sampai berapa hari yang lalu saya lihat ada sebuah foto presiden kita juga ngisi bensinnya di Shell, saudara sekalian, bukan di Pertamina. Aduh, ini kan sangat menyedihkan sekali, ya. Karena apa? Ini kekacauan yang terjadi karena ada orang-orang yang serakah. Kita berdoa supaya presiden kita berada pada pihak yang benar dan bisa Tuhan pakai untuk
memulihkan kondisi bangsa kita. Saya percaya kalau Injil, kalau Kristus diizinkan bekerja, diterima, perubahan radikal akan terjadi. Kita juga perlu berdoa agar generasi muda di Indonesia dilawat oleh Tuhan. Karena mayoritas penduduk Indonesia sekarang generasi muda, saudara-saudara. Makanya kita perlu berdoa supaya orang-orang muda tidak dipakai oleh iblis, tidak menyerahkan hidup bagi dunia, tapi dipakai oleh Tuhan. Cinta mati-matian kepada Yesus dan berani menolak kuasa-kuasa kegelapan. Karena itulah Tuhan sejak beberapa tahun yang lalu menaruh satu beban di hati saya untuk memperkenalkan kepada anak-anak kecil, remaja dan pemuda the whole Bible, yang kadang-kadang kalau dibaca itu kan tebel banget. Nah, saya diberi satu beban oleh Tuhan untuk membuat sebuah tempat yang kita beri nama The Journey Discovery Center, yaitu museum kisah-kisah Alkitab modern. Bisa tolong baca, bisa tolong suaranya? Supaya orang-orang akhirnya juga bisa. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Edutainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Edutainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, and 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater, di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini, kita juga bisa beribadah memuji Tuhan bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mulai ajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu pagi. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian nyobain Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti di stasiun Tegaluar. Cuma 10 menit dari komplek The Journey. See you! Ini yang sedang kami kerjakan. Kita berdoa dalam beberapa waktu yang akan datang ini bisa selesai dan orang akan melihat kisah dari penciptaan, kisah Taman Eden, kisah Nabi Nuh dan bahteranya, lalu kemudian terutama kisah Yesus, kelahirannya, pelayanannya, mujizatnya, kematiannya untuk menanggung dosa manusia, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya ke sorga, lalu kemudian zaman-zaman Alkitab, zaman modern, sampai akhirnya pada akhir zaman Yesus akan datang kembali supaya setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya berdoa setiap anak-anak yang masuk apapun kepercayaannya, setiap remaja, setiap pemuda mengerti seluruh isi Alkitab yang senternya adalah pribadi Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Karena itulah yang paling utama di dalam kehidupan. Mari kita berani bersaksi dan melakukan apapun yang bisa kita kerjakan supaya lebih banyak orang diselamatkan. Yang ketiga, kita harus berani berkorban bagi kerajaan Allah. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk berani berkorban bagi kerajaan Allah. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Allah akan menderita aniaya. Tetapi seperti Paulus kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, maka imanku akan tetap teguh walaupun dunia bergoncang. Salah satu tanda akhir zaman yang 2 Petrus 3 ayat 3 katakan, yaitu
akan muncul pengejek-pengejek, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara, pembukaan Olimpiade Paris beberapa waktu yang lalu mempagelarkan sebuah cuplikan tiruan daripada The Last Supper, perjamuan malam terakhir, yaitu upacara yang sangat sakral bagi orang Kristen dan Katolik yang lebih jumlahnya 2 miliar penduduk dunia ini, diparodikan dengan aktor-aktor atau aktris LGBT, drag queen dan sebagainya. Dan ini merupakan penghinaan luar biasa. Ada orang tanya, kenapa ya kok Yesus terus ya yang diserang itu? Kan pemimpin agama banyak, kok Yesus terus ya yang diserang? Saya jawab, Kejadian 3:15, keturunan dari wanita Hawa yang akan muncul, itulah yang akan meremukkan kepala ular. Jadi yang akan menghancurkan pekerjaan iblis itu cuma satu nama, Yesus Kristus. Makanya setan itu gak peduli dengan pemimpin agama apapun, karena buat dia mungkin itu bukan saingan atau bukan ancaman. Yesus menjadi ancaman, karena yang akan menghancurkan pekerjaan iblis adalah Yesus. Nah, kalau setan tidak bisa menghancurkan Yesus, maka dia akan coba melakukan itu kepada para pengikutnya. Makanya Alkitab berkata, kita harus menjadi orang yang sadar ikut Yesus bukan cuma senang-senang, tapi akan menderita aniaya. Tapi kita tidak perlu menunggu penderitaan datang dalam hidup kita. Sekarang ini kita tetap harus memiliki hati yang tidak hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi miliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan, rela berkorban bagi pekerjaannya. Jadi orang Kristen itu harus berkorban waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Saudara-saudara, sejak saya dipercaya untuk menjadi ketua umum sinode, saya tergerak karena melihat ada banyak GBI di daerah-daerah, itu kondisinya itu sangat memprihatinkan. Ini satu gereja yang ada di NTT. Ini GBI loh saudara sekalian. Ya, ini di NTT, lantainya dari tanah, lalu bangunannya dari gedek, atapnya dari apa itu? Pelepah daun-daun begitu saudara. Mereka tiap minggu kebaktian di sana. Lihat kursinya. Ini kursi seperti kursi tukang bakso yang nggak ada sandarannya. Ya, kalau ada satu orang duduk di sini, satu orang duduk di sana, dia berdiri saya jatuh, saudara sekalian. Nggak ada alat musik dan sebagainya. Saya bersama teman-teman cari dana. Saya punya target saudara, 100 gereja harus dibangun. Sekarang baru 75, kurang 25 lagi. Cari dana ini gak gampang dan biayanya lumayan. Apalagi kalau di Papua itu bisa 2-3 kali lipat daripada apa yang dikerjakan di provinsi yang lain. Tapi kita bisa bangun gereja kira-kira seperti ini. Supaya apa? Orang bisa beribadah dengan lebih baik. Saya percaya bahwa kita harus jadi orang Kristen yang mau mensupport, rela berkorban untuk apapun juga. Lakukan bagi gereja lokal di mana saudara ada untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Satu ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ia, artinya Tuhan, menyediakan dua hal. Pertama, roti untuk dimakan. Kedua, benih untuk ditabur. Artinya kalau saudara dapat berkat, dari berkat yang saudara terima harus dibedakan. Roti untuk dimakan artinya berkat untuk dinikmati. Tapi yang kedua adalah benih untuk ditabur. Ditabur untuk pekerjaan Tuhan, ditabur untuk orang-orang miskin. Jangan semuanya itu langsung dimakan oleh kita. Kalau saudara beli buah mangga, makan dagingnya, jangan sama peloknya. Karena pelok itu adalah benih untuk ditabur. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang selalu menabur akan selalu menuai berkat dalam segala situasi.
Makanya kita harus sadar dalam kehidupan kita, dapat berkat apapun, gak semuanya harus kita nikmati. Ada bagian yang kita harus tabur, ada bagian yang harus kita berikan untuk gereja, misi, pekerjaan Tuhan, untuk orang tua kita mungkin yang sudah lanjut usia, untuk orang-orang miskin. Dan ketika benih itu ditabur, itu yang akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Itulah artinya Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Kalau saudara memberi, jangan pikir itu uangmu, semua titipan daripada Tuhan. Dan kalau kita bisa memberi, karena kita adalah pengelola, dia owner, kita manajer, dia pemilik, kita hanyalah pengelola. Dan gak boleh sombong kalau kita bisa menabur untuk Tuhan. Sumbernya dari dia, saudara. Lihat tukang parkir di jalan, kadang-kadang dipercaya saudara sekalian, apalagi kalau vale itu ya, tempatnya sempit suruh vale. Kadang dia nyetir BMW, kadang dia nyetir Mercy, kadang dia nyetir Avanza. Tapi kalau yang punya datang, dia keluarin satu-satu dan dia pulang naik sepeda, saudara. Nggak bisa sombong karena bukan punya dia, nitip doang tukang parkir. Kita nggak punya apa-apa, semua bersumber dari dia. Mari kita belajar berkorban yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada video klip terakhir sebelum kita berdoa. Boleh diklik. Shalom saudara sekalian, saudara yang berada di Wamena, GBI Talik Takum. Sebelumnya mereka kebaktian di Honai Dapur ini. Tapi kalau saudara lihat sebelah sana ada tempat untuk pria ya. Untuk pria, tapi kemudian oleh anugerah Tuhan melalui Battle Project kita sudah bisa membangun gedung gereja yang bagus, yang sudah bisa lihat juga videonya. Dari ibadah di Honai Dapur tadi, sekarang sudah ada gedung gereja yang bagus. Puji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Dan kalau saudara lihat keliling, ya bisa lihat pemandangan yang sangat bagus. Dan juga di sebelah kiri sana itu ada Honai juga, dan cuaca sangat sejuk, sangat baik sekali di sini, sangat segar, dan saya juga ditampingi oleh beberapa hamba Tuhan dan jemaat yang ada di sini. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tidak layak saudara sekalian kita bisa membangun tempat itu, biaya mahal sekali. Karena ini di Wamena, di pegunungan Jayawijaya. Kalau di Jawa itu ya, satu sak semen kira-kira 50.000 lebih lah. Di sana itu bisa 10 kali lipat, saudara. Dan lama sekali untuk membangunnya. Tapi kita berupaya untuk melakukan apa yang terbaik. Mahal sekali biayanya, saudara. Tapi saya tanya, saya kunjungi ke sana setelah selesai. Bagaimana? Ada banyak orang yang baru yang datang. Iya Pak, sejak gereja berdiri banyak orang datang kepada Tuhan. Kalau enggak kan jelek banget tuh yang pertama saudara sekalian. Dan betapa sukacitanya kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Macam-macam cara, macam-macam hal. Enggak semuanya orang bisa membangun gedung gereja seperti itu, atau tidak semua orang punya uang yang banyak. Tapi apa yang saudara bisa beri, tenagamu, pikiranmu, doamu, hidupmu, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang yang berani, karena orang yang berani adalah orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah
Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Malam hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan pakai aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar aku berani melangkah bersama dengan Tuhan. Aku terbatas, tetapi Tuhan tanpa batas. Yang aku punya adalah hati yang rela, hati yang bersedia, dan Allah yang akan memberikan kemampuan itu kepada kita. Siapa yang berani untuk mengobarkan karunia Allah? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk berani bersaksi? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berani berkorban bagi kerajaan Allah? Kalau hidupmu hanya mementingkan diri sendiri, engkau tidak akan pernah jadi berkat bagi orang. Tuhan tidak akan mengurapi saudara dengan kuat. Tapi kalau engkau berkata, melalui hidupku, pakai talentaku, pakai apa yang aku miliki, yang kau titipkan kepadaku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, pemakaian Allah yang lebih dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara yang rindu untuk didoakan. Saudara boleh maju ke depan. Saya tidak akan berdoa lama, tapi waktu saudara maju ke depan, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan, menyembah dalam roh. Biar pengurapan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Sembah Dia, muliakan Dia. Hiarala bala 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 basikana rala bala 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 basi. Hiarala bala 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 basikana rala basana rala bala bala. Ikana rala bala 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 basana rala basi. Ikana rala basande. Hiarala basanda yarala basi. Haleluya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai.
Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan urapan. Nama Yesus, pengurapan Roh Kudus turun ke dalam hidup. Terima, urapan Allah mengalir. Sikat dan Allah. Kuasa Tuhan melawat, kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Terima pengurapan Roh Kudus. Berikan karunia Roh. Terima. Tuhan buka jalan, berikan yang terbaik. Berkat Allah melimpah. Dalam nama Yesus, saya memohonkan pengurapan Allah mengalir dalam kehidupanmu. Terima. Demi nama Yesus, singkat darah lama-lama. Mengalir urapan Allah, urapan Roh Kudus. Singkat darah lama-lama. Singkat darah lama. Dalam nama Yesus, jamahan Tuhan. Kobarkan api Tuhan. Biar Roh Kudus terus menyala. Jamaah. Kekuatan kesehatan, pengurapan Bapa Surgawi mengalir. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, amin. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati dalam perkara yang lebih besar. Hatimu terus mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan menaruhkan karunia-karunia-Nya dalam hidupmu. Karunia-karunia itu harus dikobarkan lebih kuat. Karena karunia itu titipan Tuhan. Dan lakukan bagianmu dalam pelayanan, dalam memberikan hidup untuk Tuhan. Dan Allah yang akan melipat ganda sehingga banyak orang akan diberkati. Terima pengurapan Allah, terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Sikandaralaba sandaralaba. Terima sikandaralaba. Haleluya.
memohon roh yang berkobar, roh yang menyala-nyala, Kau berikan bagi anakku sehingga hidupnya makin berkenan kepada Tuhan. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Sikandaralaba shandaralaba, ikandaralaba shandaralaba, sikandaralaba labalabalabalabalabalabala. Terima. Sikandaralaba. Dalam nama Yesus hamba berdoa, mohon impartasi kuasa Allah melalui lebih lagi dalam kehidupan anakku, sehingga dia juga menjadi penopang daripada pelayanan di tempat ini. Dan apa yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat menjadi berhasil, berkenan kepada Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus, terima lawatan Allah, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa, kuasa Tuhan menjamah. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Dalam nama Yesus. Sikandaralabalaba, sikandaralaba, urabalabalaba. Pengurapan Tuhan, kami memohonkan demi nama Yesus mengalir dalam kehidupan. Teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Terima urapan Allah memperbarui kehidupan sekarang dan seterusnya. Terima pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Sikandaralabalaba, sikandaralaba. Bawa anakku dalam dimensi yang lebih dalam untuk perkara-perkara rohani, dan biarlah Tuhan akan menemukan panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Biar dia tetap berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih. Hamba berdoa demi nama Yesus. Mohon berkat ilahi mengalir. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sikandaralama shandaralama. Biarlah Tuhan mengurapi hidup dari waktu lepas waktu. Dan biarlah Tuhan sendiri, Tuhan melihat hatimu yang mengasihi Dia, yang ingin memberikan yang terbaik. Komitmen-komitmen yang Kau sudah lakukan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus berjalan di dalam kehendak, sehingga ada berkat rohani dan juga berkat jasmani yang Tuhan akan titipkan dalam kehidupan. Terima dalam nama Yesus. Teguhkanlah hatimu, nantikanlah Hallelujah.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah doa pada malam hari ini. Biar Roh-Mu selalu menyegarkan hidup kami, sehingga kami ingin selalu mendekat dan menjalin keintiman dengan Tuhan. Bapa, bila mana sebentar umat-Mu akan kembali ke rumahnya masing-masing, kami mohon berkat ilahi dicurahkan bagi kami sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap kalimat yang saudara yakini terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus.